Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nadia dan rekan-rekan saya. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia menjadi narasumber kami. Di wawancara ini dilakukan untuk keperluan tugas kuliah perencanaan pengendalian biaya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, nama saya Didik Masudi. Saya berusaha di bidang advertising. Jadi kita melayani segala macam pemesanan yang berhubungan dengan dunia advertising. Ya mungkin itu. Monggo dilanjut. Baik, untuk masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Jadi izin bertanya mengenai apa saja produk yang diproduksi oleh CV Primo Karya Pratama ini. Kami memproduksi berbagai macam produk ya, yang dibutuhkan untuk ajang promosi kebanyakan, baik outdoor maupun indoor. Kalau outdoor contohnya kayak yang besar-besar kayak baliho, billboard, papan nama toko, ataupun shop sign, road sign, dan lain-lain. Kalau untuk indoor biasanya kita produksi untuk kayak almari yang biasa disebut back wall atau showcase untuk tempat display produk yang diperjualbelikan setiap produk. Itu mungkin yang bisa kami berikan. Dari produk-produk tadi itu aktivitas mana yang paling banyak menghabiskan waktu dan sumber daya? Kalau sebenarnya sih lihat yang kita produksi, misalkan kayak kalau indoor kayak back wall atau almari untuk display itu mungkin produksinya agak lama. Kalau untuk pengiriman mungkin kan untuk display di toko kan lebih cepat waktunya. Cuman perjalanan aja waktu lihat titik yang mau dipasang, jarak tempuhnya berapa. Tapi kalau yang outdoor itu memang kadang waktunya 50-50. Contoh kayak kita bikin baliho gitu ya, yang besar, itu pemasangan waktunya lama. Kalau produksinya nggak begitu lama, tapi di lokasi ataupun di tempat pengerjaan di mana titik itu ditentukan itu agak lumayan lama. Kalau papan nama toko mungkin seimbang, jadi produksi sama pemasangan. Karena memang di outdoor itu kan tingkat kesulitannya agak tinggi. Itu mungkin yang mempengaruhi waktu antara produksi dan distribusi pemasangan. Mungkin itu. Apalagi? Apakah terdapat biaya transportasi atau pengiriman produk kepada pelanggan? Kalau kami memang di RAB, di rancangan jalan belanjanya itu, dan juga di penawaran harga itu ada biaya produksi sendiri, biaya akomodasi dan pemasangan itu memang ada sendiri. Jadi kita lihat misalkan titiknya, misalkan kita produksi kebetulan di Malang, pemasangannya misalkan di Kediri itu transportnya berapa, jadi kita hitung jarak tempuh, jadi kita plotting antara si A, si B di tempat mana. Kalau memang kebetulan ada beberapa titik yang di daerah sana, misalkan di Jombang, Kediri, Tulungagung, itu memang kita bisa langsung rinci berapa titik, itu mungkin bisa memperkecil biaya akomodasi. Semakin jauh ya otomatis biaya akomodasi itu lebih tinggi. Itu mungkin dari situ. Lalu selanjutnya, apakah perusahaan melakukan inspeksi kualitas sebelum produk itu dikirim ke? Kalau itu memang wajib ya, karena daripada ada kesalahan ataupun kekurangan produk di tempat, itu kan malah makan waktu kita revisi di sana. Makanya kita kontrol, ada quality control sebelum ada pemasangan ataupun pengiriman. Itu memang hukumnya wajib, karena menjaga kualitas produk yang kita produksi. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, berapa rata-rata jam kerja untuk setiap produksi itu? Kalau kita untuk memproduksi produk-produk kita itu sebenarnya kita pakai jam kerja umum. Ya biasanya jam
jamnya ya 8 jam kerja. Jadi misalkan karyawan itu masuk jam 8, itu ya pulangnya kurang lebih jam 4 sore ditambah jam istirahat antara jam 12 sampai jam setengah 1 gitu untuk istirahat makan siang. Tetapi kalau untuk pemasangan itu sangat relatif kan. Terkadang kita makan waktunya itu habis di perjalanan. Misalkan kita pasang di Banyuwangi. Di Banyuwangi kan termasuk jam kerjanya itu overtime karena yang banyak itu di perjalanannya. Ya itu kan cuman kondisional aja. Tapi kalau untuk produksi, fokus untuk produksi kita menerapkan jam kerja umumnya yaitu 8 jam kerja. Baik, selanjutnya mungkin bagaimana perusahaan ini tuh menghitung biaya produksi setiap produknya, Pak? Kalau untuk menghitung biaya produksi ya yang jelas yaitu cost materialnya, yaitu biaya materialnya yang dibutuhkan dari tiap produk. Kita ambil contoh, misalkan kita bikin satu almari. Jadi almari itu dengan ukuran berapa yang diinginkan oleh customer, itu kita hitung semua rinci, mulai bahan baku dasar sampai bahan baku finishing semua kita hitung semua, kita rinci. Terus kita tambah untuk kosnya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja kita estimasi, misalkan 4 hari kerja, ini satu almari selesai dengan 3 tenaga kerja. Jadi kita akumulasikan aja satu orang berapa tenaga kerjanya, materialnya habis berapa semua. Akan tapi di situ kita nggak bisa net menghitung seperti itu, karena kan kadang ada resiko, mungkin karena tingkat kesulitannya kita agak tinggi, makanya kita kasih ring untuk keamanan. Biasanya dari semua antara kos material, kos tenaga kerja, kita kasih up-nya itu 20% dari semuanya biar safety. Soalnya kan terkadang kita mengerjakan sesuatu A gitu ya, ternyata kadang itu ternyata nggak sesuai dengan jam kerjanya yang disesuaikan. Misalkan 4 hari selesai, ternyata 5 hari baru selesai. Makanya yang paling aman kita upkan dari kos semua itu, khususnya dari kalau kos material jelas, tapi yang kita upkan dari kos tenaga kerjanya, biar safety itu kita naikkan dari yang real itu 20%. Minimal kita naikkan 10% biar kita aman. Nah, misalkan kita prediksi 4 hari selesai, ternyata pekerjaan itu 5 atau 6 hari. Nah itu kita dapat dari mana biaya itu, kan gitu dong. Makanya biaya tenaga kerja itu bisa kita upkan ataupun kita naikkan dari yang kita prediksi atau kita kalkulasi antara minimal 10%, idealnya itu 20%. Lalu menurut Bapak itu apakah biaya produksi setiap produk sudah mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya atau belum? Kalau yang kita lakukan itu yang jelas yang sesuai dengan profesionalnya masing-masing, ya profesi masing-masing. Jadi misalkan bagian finishing, memang ada yang bagian finishing, bagian yang perakitan sendiri. Bagian kadang justru pemasangan pun ada manpowernya sendiri. Jadi kita manpower kita plotting sendiri-sendiri. Jadi ada manpower yang untuk untuk produksi awal, terus ada yang bagian kelistrikan sendiri. Nanti kita memang spesial sendiri-sendiri, nggak mungkin yang misalkan ahli ngelas itu dibuat untuk instalasi kelistrikan, ya nggak mampu mereka. Jadinya sumber dayanya kita sesuaikan dengan skill mereka masing-masing. Mungkin itu cukup? Ya, demikian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk tugas kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses wawancara ini. Kami tutup. Wassalamualaikum.